Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan mencoba menanggapi CP alias Christian Prince yang mereaksi pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang diberi judul Kuasai Arabik, Christian Prince permalukan Ustadz Adi Hidayat. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. The prophet will come after me. His name is Ahmad. Let us go to the verse in the Quran and laugh together. Chapter 61, verse number 6. The verse says, there is a prophet will come after me. His name is Ahmad. This a person who claimed to be an ustad, he said that the word Ahmad is an attribute. And by the way, I agree with him. This is not the true name of Muhammad. And Muhammad is not a true name. So this guy, he agreed, at least with the Christian Prince, that Muslims are following a fabricated name. It is an attribute. It is not the real name of Muhammad. If you don't believe me, go watch the video and you will see he said that. He said this is an attribute. Now for me, I'm reading the translation of the person who sent me the translation of the video. As you know, I don't speak Indonesian. So as long as the Muslims, they agree that Ahmad is an attribute, then what is the name of your prophet? Setelah melihat video dari CP yang membahas tentang nama Nabi Muhammad SAW dengan membawa dasar ayat Al-Quran, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebenarnya topik yang diangkat oleh CP ini sangat receh ya, dan terbukti pemahaman yang dia miliki sangat-sangat minim ilmu, yang dimana dia mengaku dengan besar omongan telah mempermalukan ustadz lah, menampar Allah lah, bla bla bla. Nauzubillah. Baik, mari kita bahas. Perlu diketahui bahwa nama atau panggilan atau julukan yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu berjumlah sangat banyak. Nama atau julukan beliau berjumlah 201. Koreksi jika saya salah, bisa komen di kolom komentar nantinya. Salah satu nama Nabi umat Islam selain Muhammad adalah Ahmad. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sebagaimana yang diketahui bahwa Ahmad adalah salah satu nama atau julukan yang ditujukan untuk Rasulullah SAW, Ahmad memiliki makna yang terpuji. Perlu diketahui bahwa julukan-julukan yang disematkan kepada Nabi Muhammad ini diberikan oleh penduduk Mekah saat itu karena akhlak dan tauladannya. Nama Muhammad dan Ahmad memiliki makna maf'ul atau objek yang dipuji. Penamaan ini akan membuat beliau lebih sempurna dalam pujian dan lebih sempurna maknanya. Jadi, apa yang dikemukakan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa nama Ahmad merupakan kata sifat, ini benar adanya. Dan jika CP menuntut bahwa dalam Al-Quran harusnya bukan nama yang digunakan dalam terjemahan dan seharusnya menggunakan sifat, jadi bunyi ayatnya, seorang Rasul yang akan datang setelahku yang sifatnya Ahmad. Ini sama sekali tidak masalah bagi kami umat Islam. Sekarang saya balik pembuktiannya jika Anda maunya seperti itu. Tunjukkan kepada saya manusia di zaman Nabi Muhammad yang mendapat gelar atau disifati Ahmad selain Nabi Muhammad. Pakai data loh ya.
nggak pakai sayur bayam. Analoginya begini biar pemahaman Anda terbuka dikit. Seorang laki-laki bernama Slamet mengaku sebagai satu-satunya tukang tambal ban di pasar makmur. Dan satu pasar tidak ada yang komplain dengan pernyataan si Slamet ini. Lalu Cepot bilang di kemudian tahun dengan lagaknya yang bikin gemes, "Gak mungkin tukang tambal ban satu-satunya di pasar makmur adalah Slamet. Karena Slamet itu bukan nama. Mungkin saja tukang tambal ban itu selamat dari letusan ban, jadi dinamakan Slamet. Kalau begitu, coba tunjukkan nama laki-laki lain di pasar makmur di zaman itu yang satu-satunya berprofesi tukang tambal ban." Oke? Dan sudah banyak dialog kristologi yang membahas soal nubuatan kata Ahmad yang juga terdapat dalam Alkitab. Pertanyaannya simple. Jika dalam Alkitab Ahmad yang dimaksud bukan Nabi Muhammad SAW, sebutkan selain Nabi Muhammad dalam Alkitab siapa sosok yang menyandang sifat Ahmad itu? Simple kan? Jika itu merupakan kata sifat yang umum, mengapa hanya ada dalam Syir Hashirim 5 ayat 16 atau Kidung Agung 5 ayat 16 saja? Perlu direnungkan oleh non-muslim terutama umat Kristen. Oke, back to Christian Prince. Jadi maaf kata, saya menganggap pemahaman si CP ini sangat-sangat berantakan yang memerlukan psikiater yang berkualitas. Dengan mengatakan jika Nabi Muhammad menggunakan nama sifat Ahmad yang berarti yang terpuji, maka Muhammad telah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan karena hanya Tuhan yang berhak menyandang sifat yang terpuji. Nah, ini menunjukkan bahwa kedangkalan untuk membedakan terpuji dan maha terpuji masih perlu dipertanyakan. Bisa-bisa tulisan suci di masjid akan dipertanyakan juga karena tidak dapat membedakan suci dan maha suci. Disinilah bukti pemahamannya sama sekali minim. Ada hal yang menggelitik yang disinggung oleh Christian Prince ini. Mari kita lihat, check it out. Isa said that there is someone will come after me. His name is Ahmad. Who said that? Isa? No, this is Muhammad saying that. Who is the one who brought this verse for us? Remember, Christians, remember, Muslims, who is the one who gave you this verse? Is that Isa? No. Who is the person who gave you this verse? This person, his name is Muhammad. So I will make a verse now saying that Isa, he said there's a prophet will come after me. His name is a Christian Prince. People will laugh at me. Ketika dia membawa surah As-Saff ayat 6, dia mengkritik bahwa di ayat tersebut bukan perkataan Isa, tapi perkataan Muhammad. Perlu diketahui bahwa Al-Quran sebagai firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, jelas Allah lah yang memberikan informasi bahwa Isa alaihissalam berkata seperti itu. Lagian, hal ini adalah ranah teologis, yakni telah masuk dalam keyakinan yang hakiki. Jika pertanyaan Anda seperti itu, saya pun bisa dengan gampang membidik Anda dengan pernyataan yang sama. Ini saya sebutkan salah satu ayat Bible saja ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan siapa? Apa? Perkataan Yesus. Yesus yang mana? Yang manusia atau Yesus yang anu? Karena tidak ada satupun apologet Kristen di dunia ini yang membuat parameter mana perbuatan dan perkataan Yesus sebagai manusia, mana yang diyakini sebagai perkataan dan perbuatan Tuhan. I don't believe that. Dan walaupun hal seperti itu adalah ranah teologis, saya dapat memberikan konteks yang bertentangan dengan ayat Bible itu sendiri. Sedangkan Anda tidak akan mendapatkan pertentangan terhadap surah As-Saff ayat 6 dari Al-Quran itu sendiri. Sebetulnya si CP ini dalam mengangkat topik pembahasan sangat ngawur dengan menghubung-hubungkan dengan ayat yang sama sekali tidak dipahaminya, alias asal ngalor ngidul saja. Mari kita lihat lagi. Check it out. And to be praised. Isn't it your prophet? He admit that he is a sinner.
And Allah, he is saying to him, may Allah forgive your sin. So how the son is sinner, he is the praised one. You praise him for what? For his sin? May Allah forgive to you your sin in the past, in the future. So why Muhammad, his name or his attribute is the praised one if he was a sinner in the past and he is a sinner in the future? Is that how we call the sinner the praised one? The only praised one is someone never commit sin. Dalam video tersebut, si CP mengklaim bahwa bagaimana mungkin seorang yang berdosa memiliki gelar yang terpuji atau Ahmad dengan membawa surah Al-Fat ayat 2 yang berbunyi, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Nah, dalam surah Al-Fat ini Allah menginformasikan jaminan kemenangan yang nyata untuk Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, orang yang diberikan jaminan ampunan dosa baik masa lalu dan masa depannya, apakah dia adalah orang berdosa? Apakah Yesus tidak berdosa sedikit pun? Saya bisa buktikan melalui korpus delikti Alkitab atau barang bukti Alkitab sendiri, tetapi bukan saat ini. Mungkin dalam komentar akan banyak yang membuktikan ini. Padahal Yesus adalah diyakini sebagai Tuhan bagi umat Kristen. Disinilah bukti si CP yang memiliki otak 1/4 ons. Jika julukan yang merupakan sifat dari nama lain Nabi Muhammad SAW ini dipermasalahkan, mari kita balik ke mereka sendiri. Bagaimana dengan gelar Yesus, yakni Mesias? Ternyata gelar Mesias yang memiliki makna yang diurapi, yang disandang oleh Yesus, bukan hanya dia sendiri, tetapi sangat banyak yang menyandang gelar ini. Gelar ini biasanya disematkan oleh raja-raja dan tokoh-tokoh besar, misal Raja Daud dan lain-lain. Begitupun dengan gelar Al-Masih. Selain Yesus, ternyata Dajjal juga memiliki gelar Al-Masih Ad-Dajjal. Tahu kan Dajjal itu siapa? Nah, mengapa dalam Alkitab tidak disebutkan bahwa Yesus mempunyai gelar yang terpuji? Apakah dia tidak pantas menyandang gelar ini? Dan untuk nasihat kali ini, voucher ongkir gratis banyak didapatkan di marketplace, tetapi voucher sesat hanya bisa didapatkan dari orang bodoh dan kafir. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.